Nah, 8 untuk elimination point, lalu ada total damage dengan 2096. Jarak eliminasi terjauh 402 meter. 402 meter. Miramar kah? Ini orang gue yakin asik di nongkrongan. Kenapa tuh? Karena dia ngebangun chemistry-nya. Waduh. Yang baru nikah gue bapak-bapak jokesnya di bawah. Aduh, oke. Masih melihat statistik dari ACS, kali ini adalah grafik dari setiap round yang dilewatin, up and down banget, dan maksimal poin yang mereka dapatkan di 5 total poin. Betul, ini masih jauh dari kata konsisten, jauh dari kata maksimal juga, dan ACS ini butuh banget step up sih. Gue rasa kalau mereka pengen masuk ke top 9 sekarang, mau nggak mau harus step up di beberapa sisa game hari ini. 4 game lagi berarti ya? Iya, padahal kita sempat prediksi ACS loh di beberapa konten yang kita buat ya, bareng-bareng sama anak-anak caster yang lainnya juga. Kita bilang ACS adalah salah satu tim yang bisa dibilang kuda hitam untuk di PMNC. Betul, karena mereka agresif banget biasanya. Iya, betul. Tapi pada Grand Final kali ini ya belum terlihat sih ACS yang sungguhnya seperti apa. Mungkin butuh waktu, atau mungkin mereka juga grogi, kan yang tahu gitu. Betul. Apalagi mereka bermain kali ini nggak face to face sama kita. Atau karena yang dialamin ACS ini lebih ke arah mentalnya, seperti yang dialamin sama Zone pada masanya. Zone main di regular season bagus, mereka main di babak kualifikasi bagus, tapi begitu menuju ke babak final mereka melempem. Seperti yang dialamin sama ACS sekarang. Betul, karena kan bisa dibilang pressure-nya beda. Betul. Ketika lu bermain di ibaratnya qualifier ataupun di liga atau semacamnya lah, dengan main di grand final, dan ibaratnya grand final kan di saat itu paling berarti gitu, where it happens gitu. Lu jadi pro player atau lu bakal kembali berjuang next season. Atau seperti yang kita pernah bahas juga, bukan pernah tapi sering, efek-efek star syndrome mungkin, yang dibilang wah ini timnya kuda hitam banget nih, kayaknya ini bakal lolos ke PMPL deh, sementara mereka baru ngikutin percobaan kualifikasi buat ke PMPL mungkin baru 2 kali gitu, atau baru 1 kali, tiba-tiba mereka ngedapetin kesempatan yang begitu besar, mereka terlena dengan banyak kepujian. Terus nginget juga mungkin slotnya ada 9 yang ngebuat mereka jadi 9 slot kita bisa nih, jadi agak meremehkan, itu yang ngebuat mereka jadi kepleset mungkin ya. Kita lagi mencari-cari kayak beberapa aspek yang bisa ngebuat tim ini kok tiba-tiba ngedrop, padahal sebelumnya permainan mereka bagus banget. Faktornya kan banyak faktornya. Ya bisa juga dari in game, bisa di luar game, bisa juga hal-hal eksternal gitu yang ibaratnya bisa membuat mereka bermain dengan lebih nyaman ya, banyak lah. Dan itu beda tim, beda masalah, beda situasi, beda masalah. Tapi dia statistik dari tim Alter Ego dengan rata-rata perolehan poin mereka lumayan tinggi sih. 11, 10, 3, 4, 8, 17, 1, 9. Ada beberapa game yang mereka up banget, tapi ada beberapa game yang kurang maksimal juga. Yang menurut gue kurang maksimal 3 game doang sebenarnya. Yang ronde 3, 4, sama 7. Sama yang ronde 7. Itu benar-benar di bawah rata-rata ya. Karena kan kita sempat bilang gitu, rata-rata minimal, normalnya, baiknya itu 10 poin per match. Seburuk-buruknya itu 7 atau 8 poin per matchnya. Itu yang ngebuat mereka mungkin bisa bertahan di papan tengah, bahkan di papan atas menuju ke arah tengah. Seenggaknya nggak bakal di posisi-posisi bawah lah, nggak di atas 12 lah, masih bisa bertahan dari peringkat 1 sampai peringkat 11 kalau misalkan bisa ngedapetin rata-rata 7 total poin per matchnya. Betul, kita bakal lihat sih dari semua tim masih ada beberapa ronde dapat dimainkan ya, mereka harus memaksimalkan dengan segala cara. Oke. Baik itu main agresif, baik itu main pasif, ya yang terbaik lah untuk mereka, sesuai gameplay mereka. Yes, dan ngomongin masalah statistik juga tadi sempat diliatin statistik dari Potato yang ternyata jarak eliminasinya itu lebih jauh Potato dengan 490. Sementara tadi chemistry kalau nggak salah 411 lah, nggak nyampe 420, tapi dari Potato 490. Skop berapa itu? 8, 6. Kayaknya pakai skop 20 sih. Wah, skop 20 ya. Dia bikin pet sendiri kayaknya Potato. Digabungin. 884. Wow, makanya 3 skop ya. 8. Pikiran aja jawaban Wolfie kayak gitu ya. Kalau ngelihat yang model-modelnya berang jembatan gini, entah kenapa pikiran gue tuh terflashback ke zamannya PMCO. Iya. Begal jembatan kanan, begal jembatan kiri. Betul, tapi tempat ini di Swavel tampaknya mengalami sedikit kecelakaan tunggal tadi ya. Tapi Swavelnya masih oke, bakal langsung lanjut kembali menuju ke arah zona. Lain sisi tim ACS terpantau juga masuk ke area kota banjir kali ini. Sudah mulai melakukan setup juga di area-area luarnya, masuk ke dalam compound yang cukup luas dan cukup strategis memasuki zona kita kedua. Yap, ini masuk ke sininya enak, tapi begitu keluar kalau zonanya bouncing, ini PR banget. Mungkin ada yang bakal motong dari arah rumah banjirnya, yang dari arah Rozok juga bisa motong, belum lagi tim yang setup di seberang sungai, itu pasti bakal merepotkan banget. Dan ternyata circle kedua menuju ke arah sebelah kanan, apakah akan berakhir di ladang gandum sekitar Yasnaya?
Ini sangat terbuka kemungkinannya untuk menuju ke arah sana untuk last circle. Dan kalau ke arah sana kita lagi-lagi akan membahas tentang vehicle yang sangat-sangat dibutuhkan kalau last circle-nya menuju ke arah open field. Betul, ini bakal cukup tricky sih karena masih ada beberapa kota yang masih cukup besar masuk ke arah zona, dan ini bilang zona kedua itu bukan indikator baik untuk endgame. Zona ketiga biasanya itu kelihatan kurang lebih bakal ada kemungkinan endgame di mana aja. Apakah bakal menuju ke open field, apakah bakal menuju ke kota, pegunungan, atau lain-lainnya. So kita bakal ke ini masih ada beberapa kemungkinan ya, Staya masih masuk, open field sangat masuk, dan juga ada beberapa pegunungan-pegunungan di luar area Rozhok yang masih masuk dikit. Betul, banyak banget Iren yang sangat berkemungkinan besar untuk dihinggapi oleh circle-circle ketiga, 4, 5, sampai seterusnya sampai circle yang terakhir nanti. Dan ini dia EVOS Reborn yang sedang kita pantau, ada Microboy yang sudah mulai nge-regroup lagi dengan pemain-pemain EVOS yang lainnya. Sudah mendapatkan maksimum looting mungkin karena dari laser sendiri sudah ada helm level 3, vest level 2, cukup banyak bandage yang dia looting. Dan ini dia BKG, tim yang tampil begitu maksimal. Tim yang kalau nggak salah, mereka, ini kalau gua nggak salah ya, mereka tuh ikut kelasnya Entruth kalau gua nggak salah. Oke, jadi mereka adalah analytiknya lah ya. Iya, betul sekali. Dan mereka sudah mendapatkan sebuah checkpoint lagi. Udah mulai bergerak lagi, sudah ada sniper yang mereka punya juga. Kontrol area mereka secara maksimal. Dan ini dia, kita berpindah ke arah LXB. Yap. LXB, tim yang kali ini masih harus berjuang juga untuk masuk top 9. Memiliki kekuatan individual yang pasti kuat banget sih. Tapi ya, sekarang masuki hari kedua, pasti mereka butuh bermain lebih konsisten juga. Sekarang ACS sudah mengisi area school dan sudah mengambil kurang lebih ujung dari zonanya kali ini. So far, so good untuk tim ACS juga. Sampai masuk loh. Iya, sampai masuk. Biar aman mobilnya. Betul, sampai masuk mobilnya ke lobi sekolah. Betul. Ini namanya parkir indoor. Parkir indoor ya. Oke, kita Basement bakal ada nggak bang? Basement bang? belum, di sini nggak ada. Sini nggak ada ya? Ya, apartemen lagi yang dibangun basementnya. Oh, sedang ada proses pembangunan ya Dia basement. tempat ngumpetnya makin banyak lagi nanti di apartemen. Waduh, makin HBD Gaming kalau ada basement tiba-tiba. So, back to the beat. Back to the game. Kali ini masih di sekitar sekolah, ternyata ada 3 tim. Ada Zone, lalu ada ACS, ada satu tim lagi tadi di arah perbukitan, entah tim mana, abu-abu tuh Nero kah? Atau tim yang lain lagi? Karena kalau kita lihat dari setupnya Zone, mereka itu ada di posisi apartemen semua. Oh, ini Erdita berarti tadi yang ada Iya. di sekitarnya Zone Esport. Betul. Ini mulai numpuk sih semua tim ya, mencari tempat-tempat yang sekiranya enak. Ada tim ACS, Erdita, ada Zone juga. So kita bakal melihat ini mungkin penumpukan akan terjadi sampai nanti circle ketiga ngebentuk dan terlihat kurang lebih ke arah mana. Oke, dan ini Zone masih bertahan di arah apartemen school. Ini bener-bener dah, kita dipaksa untuk membuat cerpen karena tadi circle-nya bener-bener center dan ke arah, dari tengah ke arah utara itu cukup banyak daratannya. Yang menjadi chaos kalau misalkan circle ketiga terlalu banyak mengambil choke point seperti yang dibilang sama Bolvi di Ya. ujung-ujung jembatan, melewati sungai-sungai, itu pasti bakal sangat merepotkan untuk tim-tim yang terlambat melakukan setup ketika zonanya muncul. Yap, dan baik lagi sih, choke point gitu biasanya itu dipertaruhkan oleh cukup banyak tim, dan biasanya kita bakal melihat tim-tim tuh berani untuk perang demi mendapatkan choke point tersebut. Tapi tampaknya nggak masuk ke choke point, lebih ke arah pegunungan kali ini dan juga beberapa open field. Dan satu compound yang cukup center diambil oleh tim NFT ini bakal jadi tempat yang cukup dipertaruhkan oleh semua tim kali ini. Dan Iya. nanti juga kita bakal melihat tim-tim mengisi bagian high ground di belakang spot NFT. Ya bahkan daerah farm ini benar-benar kosong banget loh. Nggak ada yang mengamankan daerah farm. Mungkin karena daerah farm ini terlalu beresiko ya. Begitu lo keluar ke arah utara, dari farm itu benar-benar bukit. Open field banget. Nggak ada cover, hanya ada beberapa obstacle tipis kayak bebatuan, pohon, dan jumlahnya tuh nggak terlalu banyak. Dan ternyata DG Slayer memantau sebuah tim yang bergerak menuju ke sebuah lempengan BTR. Tapi di arah yang lain, spray DP dari drone mendapatkan satu pemain. Smoke dari West Bandit terjatuh dan butuh penyelamatan. Ya, kita bakal lihat juga dari tim NFT tampaknya masih coba untuk mendefend area mereka. Tapi dua player terknock tembakan dari kill langsung dipulangkan lebih oleh tim Alter Ego. Wow, West Bandit benar-benar tersandwich kayaknya dari NFT, bisa melihat pergerakan mereka. Dari Aero Limax juga punya view ke arah mereka. Dan ternyata tim yang mengambil lempengan Bigetron adalah Aero Limax yang sudah memarkirkan vehicle mereka di lempengan tersebut. Ada DG yang sudah tahu posisi dari gue bilang mau Aero Wolf lagi lah. Aero Limax, gak usah gue taruh ro kali ya. Tadi gue pakai ro, gue jadi play. Jangan deh, ntar ke bawah lagi. Ntar ke bawah ya. Oke, AE Limax yang sudah mendapatkan sebuah lempengan yang biasa diambil sama BTR pada masanya. Karena gue udah jarang banget ngeliat BTR ngambil lempengan ini. Tuh, tapi jujur sih pas, Hah? dengan pindahnya tim Limax ke Alter Ego, Hah? itu lebih sulit untuk gue biasakan ketimbang dulu Microboy pindah ke EVOS.
Ya, lu ngeliat Microboy pindah ke EVOS kan cuma satu pemain doang. Tapi masih suka sebut BTR. Iya, Ini cuma setim. itu satu. Ini lebih banyak, pasti bakal susah banget untuk adaptasinya. Tapi kalau kita ngomongin fight, akhirnya kita melihat fight yang agak intens antara DU dan juga Power Danger yang memperebutkan sebuah kompon di mana DU masih butuh proses untuk merevive dua pemain mereka. Ada Uni dan juga Oki yang ternakot di sebuah lempengan. Sebuah daratan yang begitu simetris kali ini, depan dan belakangnya. Belum ada push yang dilakukan, Power Danger pun masih bertahan. Dan sepertinya Power Danger akan membentuk formasi baru. Gue ngeliat tadi Iya. ada satu mobil yang keluar dari kompon tersebut. Tapi ternyata bukan cuma dari Power Danger, tapi sekarang dia udah dijepit dari dua angle yang berbeda. Di belakang mereka ada Takai, depan mereka ada Paudi, dan tampaknya mereka nggak punya cover yang memadai. Ini bahaya banget untuk tim Dewa United. Mereka perlu cari solusi sih, tapi ini dia Hands membukakan satu kesempatan, tapi dari Kean langsung berikan covering fire untuk membantu Gremory dalam posisi knocked out. Betul, 1 lawan 2 bukan jumlah yang bagus untuk Dewa United. Tadi Takai berhasil memulangkan satu player DU ke arah lobby. Bertahan di sebuah lempengan, bermain di arah pinggir dari circle yang ketiga. Smoke sudah mulai di pop up kali ini. Ada beberapa tapping fire dari seorang Craft langsung di spray begitu saja dengan menggunakan barrel menuju ke arah Dewa United, namun masih belum bisa mendapatkan sebuah knockout ke arah mobil yang bergerak. Betul, DU tampaknya diselamatkan juga dengan tadi Takai. Itu megangnya itu barrel. Kalau itu M4, itu mungkin beda cerita. Itu bisa ke knocked out. Dan sekarang dari DU ketinggalan satu playernya karena nggak sempat naik ke kendaraan juga. Dan ini siapa yang ketinggalan? Dia bakal kasihan banget sih. Bakal harus coba narik kaki player Takai ataupun dari tim Paudi. Wow, dan Takai sepertinya cuma lewat doang. Dia nggak tahu kalau masih ada satu pemain DU yang terjebak dan ditinggalkan di bagian belakang. Berada di bagian dalam dari smoke, tapi di arah yang lain Power Danger sedang bergerak. Ada surprising fire dari belakang. Untungnya masih ada backup fire dari 3 pemain Paudi yang lainnya. Bertahan full dengan 4 pemain mereka. Terknockout masih bisa di revive. Yes, kita bakal bikin juga dari tim DU 3 member tersisa tapi terpisah 2-1 dengan jaraknya cukup jauh. Ini bakal jadi PR yang cukup berat sih bagi tim DU. Tapi Power Danger selamat dengan 4 member mereka bakal pindah posisi lagi dan sekarang zona karena menuju ke arah bawah dari gunung ya. Mereka sudah mulai menuju ke arah open field. Tapi Paudi gue yakin dengan tempo mereka sekarang nggak akan terburu-buru masuk ke center zone sih. Mereka bakal bermain di high groundnya dulu, tunggu zona kelima kebentuk karena posisi mereka ini enak banget. Ini benar-benar enak banget posisi mereka tembak ke arah bawah. Sekarang enak loh, tapi zona 5 ini ngerepotin mereka, apalagi kalau mereka nggak punya vehicle lagi. Karena kan Itu tadi dia. perang lawan DU ada kemungkinan besar kalau misalkan vehicle yang dipunya sama Paudi udah dihabisin semuanya. Tapi ternyata jodoh, memanglah sebuah jodoh, mereka bertemu kembali antara Takai dan juga DU. 2 pemain DU yang sudah rotasi dibuntuti oleh pemain-pemain dari Takai dan belum ada fight yang komit antara DU dan juga Takai. Ya, kita pakai juga dari tim Takai kali ini langsung pindah posisi dan langsung menuju ke arah tim DU di mana Uni knocked out oleh Zone. Ini bakal jadi bencana untuk tim DU yang kali ini terjepit dari berbagai angle lagi. Wah, ini mereka kesandwich banget sih. Mereka bisa selamat di posisi ini, itu adalah sebuah keajaiban. Tembakan dari Zone Esport, tembakan dari Takai, semuanya tertuju menuju ke arah Dewa United. Smoke setup sudah mulai di pop up dan Alter Ego berperang dengan DG di mana mereka berhasil mendapatkan satu pemain dari DG. Onta melemparkan granatnya menuju ke arah Limax kali ini, berebut bagian lempengan yang sudah dikuasai oleh tim Alter Ego. Sudah mulai dilemparkan di tritisnya, belum mendapatkan korban berikutnya dan Onta pede banget dia men, dia berada di atas batu dengan begitu lama. Wow, untungnya nggak ada pemain dari Alter Ego yang nembak ke arah Onta dan ini akan ngebuat Onta tentunya lebih percaya diri lagi. Lemparan granat menuju ke arah sebelah kiri, Onta cukup tenang, tidak terburu-buru dalam melancarkan pushnya ke arah tim Alter Ego. Ini akan ditugaskan satu pemain dari Alter Ego untuk menahan laju push dari DG. Betul, kita bakal lihat dari tim DG juga cukup sulit untuk maju ke depan, tapi lihat dari seorang Onta bakal coba lempar smoke juga menutup angle dan membuka sedikit ruang gerak bagi dia kali ini. Dan Alter Ego dalam bahaya juga karena dari tim DG tampaknya mau nggak mau harus perang. Oh wow, dan Onta mengambil sebuah inisiasi, membutakan satu pemain di bagian depan. Renalari nggak bisa ngelihat posisi Onta di sebelah mana, tapi ada lemparan utilities tidak tertuju ke arah Onta karena udah berada. Wow, nice move dari Onta, memberikan distraction yang membuat Renalari tidak tahu keberadaan dari Onta dan granat yang begitu bagus mendapatkan satu pemain, langsung dipush begitu saja. Kepala sudah mulai terlihat, bermain TPP kanan kiri, tapi tidak ada respon ke arah sebelah kiri. Renalari tidak disadari what happened dengan Onta. Respon yang tadinya bagus kali di keadaan menguntungkan untuk Alter Ego. Ya, kita bakal lihat tim Alter Ego tampaknya kali ini sudah berhasil untuk nge-revive juga lemparan bom dari seorang Boboho yang tadi belum sempat untuk ngedeket ke arah tim Alter Ego karena terus dikasih covering fire. Lemparan bom ke kiri, lemparan bom ke kanan, coba menemukan targetnya, tapi Boboho sekarang 1 melawan 4 dengan tim A. Ini bakal jadi PR banget sih. Apalagi mobil dia udah meledak juga. Betul, granatnya benar-benar perfect banget tadi menuju ke arah Boboho dan ini akan ngebuat Alter Ego lebih percaya diri. Lemparan lagi menuju ke arah Boboho, masih bisa bertahan
bertahan. Smoke setup ke bagian depan akan melanjutkan lootingnya. Sepertinya kekurangan utilities untuk dilempar untuk seorang Boboho. Betul, Boboho punya apalagi untuk melempar, tampaknya belum ada nih bom dan juga Molotov untuk melempar. Tapi dia membuka terus kesempatan dengan terus nge-smoke untuk coba mengecohkan perhatian dari tim Alter Ego. Betul, ada tambahan 3 smoke tadi, tapi ini harusnya akan ngebuat Alter Ego lebih percaya diri lagi. Udah ada satu bukaan jalan ke sebelah kanan kiri tersandwich, dan ini akan menjadi akhir untuk Boboho. Dipulangkan DG Slayer menuju ke arah lobby. What happened dengan DG? Ya, tampaknya nggak cuma DG, dari DU, LXB semua sudah tumbang di posisi 16 sampai 14. 13 yang tersisa dan kali ini tinggal 46 player yang masih alive, yang berarti cukup banyak tim yang sudah mulai kehilangan player-player mereka di zona kita yang kelima, dan bakal semakin banyak lagi yang hilang ketika zona kelima mulai bergerak menutup. Ya, yang udah pincang banget itu WB sama Myron. Mereka menyisakan 2 player lainnya, sementara tim-tim lain diantaranya masih full. Eagle kehilangan 1, Nero juga kehilangan 1, dan di arah yang lain Nero masih melanjutkan fight-nya bersama dengan tim ACS, di mana Chemistry akan mundur ke belakang karena follow up yang terlalu jauh membuat dia mungkin tidak percaya diri, ingin ke belakang tapi tiba-tiba ditembakin sama Nero. Sepertinya Nero berniat untuk melanjutkan commit fight-nya ke arah tim ACS. Iya, tepatnya juga dari tim ACS sudah melakukan smoke setup, tapi jarak mereka menuju ke arah zona 100 meter, jaraknya cukup jauh, apalagi dengan ada tim-tim lainnya melok mereka dan juga menjaga posisi mereka dari sisi depan mereka. Tapi kita bakal lihat Nero masih coba mencari celah, dan kali ini dapetin langsung knock ke arah tim ACS dengan meledakkan kendaraannya. Rancid coba follow up dengan merush ke arah depan, coba perang dengan tim ACS secara depan-depanan, tapi Rancid knock out, covering fire langsung menumbangkan lawannya juga. Betul, langsung dihabisi satu persatu pemain dari tim ACS. Berarti ACS hanya menyisakan 1 player mereka yang masih aktif. Ditembak di balik sebuah pohon, ada lemparan Molotov ke arah Nero, tapi Nero masih bisa bertahan. Hanya tersisa last man untuk ACS. Apakah bisa membalikan keadaan dan mendapatkan pundi-pundi point kill bagi ACS? Ya, kita bakal juga dari tim Nero yang coba maju ke depan, tapi lihat masih ada tim ACS yang menghalangi mereka. Rancid dalam posisi knockout, mobil juga berasap. Kali ini dia bakal jadi korban. Dapetin 1, dapetin 2. Nero dipulangkan ke arah lobby oleh tim ACS. Last player standing menumbangkan 2 player Nero. Apa yang terjadi yang barusan gue lihat? Sebuah Pron yang begitu sabar dari seorang Steps yang menahan Stepsnya dengan sangat baik. Ya, dan kita bakal kayak ini dengan 11 player, tapi lihat banyak banget timnya sudah tumbang di bagian atas, sedangkan dari bawah Neron, Evo semua masih bertahan. Ini bakal jadi ada mungkin perombakan lagi di top 9 kita. Ya, lo lihat DU sudah dipulangkan ke arah lobby, AS sudah dipulangkan ke arah lobby. Ini akan ngebuat top 9-nya kembali bergeser. Masih ada tim-tim yang berjuang sejauh ini. Myron masih survive, EVOS masih survive, Power Danger dan juga West Bandit juga masih survive. Yap. Kita juga dari tim Takai, mereka masih coba maju ke depan juga. Dengan performa mereka di game sebelumnya meledak-meledak, pasti mereka bakal ke bawah semangat juga. Tapi ACS akhirnya tuh juga di posisi ke-11 kembali. Kita bakal lihat tim-tim di atas harus berebutan posisi. Tapi EVOS apakah juga pulang ke arah lobby lagi-lagi, belum bisa memaksimalkan poin mereka. Men, ini jumlah matchnya udah nggak banyak lagi, Flo. Tinggal 3 match di luar match yang sedang kita lihat sekarang ya. Kesempatannya udah nggak banyak lagi untuk mendapatkan top 9 dan menuju ke PMPL season yang keempat. Dan kali ini Myron dengan 2 pemain mereka yang tersisa bakal langsung ditabrak begitu saja. NFT dengan Barbar dan Drone dengan DP-nya siap maju ke depan. Lemparan granat yang sudah dipersiapkan, sudah mulai dikokang, lempar langsung menuju ke bagian batu yang ditepati oleh Myron. Akan segera meletup namun masih belum bisa memberikan cicilan damage dari 2 granat yang dilempar. Damage yang terblok dari arah sebelah kiri karena ada forting mobil yang dilakukan oleh pemain dari Myron. Zombie bertahan seorang diri dan ada sedikit ledakan tadi yang memberikan splash damage, namun tidak untuk granat berikutnya. Flippy, Niche yang begitu on point. Last man yang berada di balik sebuah batu akan digempur oleh 4 pemain, 3 pemain dari NFT karena 1 pemain mereka sedang terlockout. Ada Molotov juga yang dilempar dan rata sudah. Myron dipulangkan ke arah lobby. Betul, NFT tidak membiarkan sedikit pun celah untuk tim Myron bergerak sama sekali. Benar-benar tembak kiri, tembak kanan, covering fire, nyotil, lemparan. Lihat, 10, 11, 12 semua tumbang. Dan ini bakal menciptakan leaderboard yang kembali mungkin nggak terlalu banyak berubah ternyata ya. Tim-tim yang tadi punya chance malah ikut tumbang juga. Wow, dan ini dia dari live statusnya di mana West Bandit tersisa 2 pemain, Eagle juga 2 pemain, Zone Sport hanya menyisakan 1 player aktif karena 1 pemain mereka sedang terknockout. Dan kali ini Grimory menjaga angle ke arah Zone Sport dengan begitu baik dan sabar. Takai yang sudah mendapatkan high ground, 5 kill mereka kumpulkan. Smoke sudah mulai di pop up, akan menyelamatkan Ken yang sedang terknockout. Lemparan smoke lagi dari Grimory untuk memastikan penyelamatan yang perfect untuk temannya. Tapi di sebelah kiri mereka ada Eagle 365. Betul, ini Eagle dan juga Takai pasti harus fight sampai masuk ke arah zona. Dari tim zone juga tinggal 1 player yang tersisa.
tersisa dan tampaknya beberapa tim juga mulai saling menjatuhkan player-player mereka. 8 tim tersisa, 25 masih alive, tapi Nok mulai bermasukkan juga satu demi satu. BKG kehilangan 2, NFT 1, Paudi 2. Baik banget timnya mulai berjatuhan anggota mereka. Iya, dan Takai nih dengan 3 pemain mereka masih bergerak layaknya sebuah unit melakukan proning move supaya tidak terlihat dari Eagle 365, sementara BKG yang ada di bagian high ground juga sedang melakukan proses revive. 1 kill, 4 orang masih bisa utuh kali ini, dan NFT masih melanjutkan fight-nya kali ini bertemu dengan West Bandit. 1 granat yang begitu bagus, namun ada counter shoot dari arah yang lain. Wow, Erdita datang ketika NFT sedang fokus dengan tim lain, dan Zone tidak bisa bertahan, dilahap oleh Eagle 365, namun West Bandit juga memberikan tembakan balasan menuju ke arah tim NFT, di mana Ramones terknockout, terheadshot kepalanya tadi. Dan kali ini Erdita juga sudah mulai tumbang satu persatu pemain mereka, dan Takai dipulangkan menuju ke arah lobby. Itu proses yang begitu cepat ketika mereka lagi bergerak dari lower ground ke arah high ground. Betul, tinggal 5 tim tersisa sekarang. NFT, Eagle, Paudi, BKG dan juga masih ada Erdita yang bertahan hingga masuk ke zona kita karena 4 tim tersisa, bahkan kan di mana Erdita dipulangkan ke arah lobby. Ini adalah chance yang baik untuk tim BKG dan juga tim Power Ranger memperkokoh posisi mereka di top 8 nantinya. Iya, dan zona ke-6 benar-benar unpredict banget, hanya menguntungkan untuk 2 tim dari 4 tim yang tersisa. 2 tim lainnya harus bonyok-bonyokan dulu untuk masuk ke dalam zona, dan 2 tim yang ada di dalam circle mereka juga bakal bonyok-bonyokan untuk mempertahankan posisi terbaik untuk circle saat ini. Yap, kita bakal lihat dari tim Power Ranger masih bertahan juga menghadapi tim BKG Lizard, dan mereka berada tepat di luar area pertahanan mereka. Sedangkan di sisi jauh masih ada tim NFT, masih ada tim Eagle yang masing-masing memiliki 2 pemain. Dan kali dengan 2 pemain mereka bisa juga nge-backstep tim-tim yang sudah masuk ke circle terlebih dahulu. Betul. Tapi kita bakal dari BKG kita membandingkan diri, smoke setup, melakukan setup dengan kendaraan juga untuk forwarding, dan coba untuk membuka defensif yang lebih kuat. Iya, dan tadi ada 1 pemain yang menggunakan Rambo dengan extended, berarti ada 150 peluru ya dalam 1 klip. Itu akan sangat puas untuk nembak ke berbagai sisi, walaupun fire speednya dikurangin, tapi tetap aja 150 peluru tanpa memikirkan reload itu sangat menguntungkan. Ya, teman juga dari Power Ranger pelan-pelan masih nunggu untuk momennya mereka, tapi dari Power Ranger mereka disiplin banget, nggak mau nembak terlalu banyak, bermain lebih sabar dan coba menggunakan keunggulan jumlah mereka. Tapi tampaknya Kingu take down, Kenot dalam bahaya juga. Di sini dari tim BKG coba untuk mengambil alih circle-nya dengan menok-nok lawan-lawan mereka di sekitar area mereka. Gila men, ini kontrol yang bagus banget dari BKG, 5 kill dan bisa melihat ke arah Power Ranger, bisa ngelihat ke arah NFT. 2 pemain NFT tadi terspot salah satunya, dan kali ini sudah mulai bergerak. Ternyata BKG cukup percaya diri men. Ini percaya diri banget untuk bangkit dan memberikan sedikit surprising fire ke arah tim yang sedang lengah, termasuk Power Danger. Mizu berhasil diamankan, lempar molotov Ciel membatasi pergerakan dari BKG, namun BKG masuk ke pemain mereka, sedikit ada surprising fire yang sukses langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. Secure point begitu bagus dari seorang Ciel, masih mencari korban berikutnya. 8 kill Power Danger, 2 player mereka tersisa. Ya, kita bakal lihat dari Kenot juga masih bertahan di bagian belakang pohon. Paudi tadi masih memiliki 4 anggota, sekarang tinggal menyisakan 2, dan sini BKG juga tinggal 3, berarti 3 lawan 2 lawan 1. Ini bakal jadi momen yang cukup menegangkan, apalagi bagi tim-tim yang lagi butuh-butuhnya poin. Ya, dan kita masih melihat keempat tim ini berjuang untuk mendapatkan winner chicken dinner, tapi tidak untuk seorang Alpha. Eagle 365, last man mereka sudah dipulangkan kali ini 3 tim. Kita berfokus untuk BKG, NFT dan juga Power Danger. Ya, kita bakal lihat dari tim BKG. Kali ini mereka coba untuk bertahan dengan 3 anggota mereka, mayoritas ataupun keunggulan mesti pegang oleh mereka. Tapi kalau mereka sampai di sandwich oleh 2 tim sekaligus, bisa-bisa mereka dibalikin keadaannya. NFT, Paudi tinggal 2 player, dan mereka tampaknya belum terlalu banyak nembak kali ini ya. Lebih banyak yang nembak itu BKG. Iya, dan ini NFT bisa sangat diuntungkan loh. Walaupun mereka butuh masuk ke dalam zona, tapi dengan tembakan yang dari tadi dibuat sama BKG, ini bakal ngasih kesempatan untuk Power Danger mendistract apa yang dilakukan oleh BKG saat ini. Yap, bakal dari tim BKG pelan-pelan, tapi pasti mereka masih menunggu momen juga, coba menemukan posisi lawannya. NFT juga udah tahu bahwa dengan 2 anggota mereka nggak boleh sampai over nembak. Jangan kasih informasi terlalu banyak. Betul, dan Flippy tadi berhasil mendapatkan informasi untuk sebuah titik, sebuah tempat yang ditempatin oleh pemain dari BKG. Masih belum bergerak untuk pemain dari NFT, tapi Blue Zone harusnya akan memaksa mereka untuk keluar dari persembunyian mereka. Dan Power Danger juga melakukan setup dengan sedemikian rupa, tapi ada 1 pemain dari BKG yang ditugaskan untuk menjaga karena Power Danger sudah mulai bangkit. Kali ini tidak dalam posisi proning dan lompat untuk mengintip. Ada front shoot yang lagi-lagi berhasil mendapatkan 1 pemain. Rosemary ditumbangkan begitu saja, kembali jatuh 1 pemain dari BKG.
BKG. Dua player aktif yang tersisa. Cannot akan memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan healing. Tapi shield di arah yang lain berhasil mendapatkan satu pemain dari tim NFT. Drone terknock out, ingin dipulangkan namun Blue Zone sudah mulai bergerak. Dipaksa untuk bangkit dan tidak melakukan proning, namun masih bisa bersembunyi menutup angle shoot dari arah pemain BKG. Terlihat ada satu lemparan dari arah sebelah kanan. Ini akan ngebuka posisi dari last man untuk tim NFT. Flippy sepertinya posisinya sudah terbuka dan diketahui oleh pemain-pemain dari tim Power Danger. Betul, kita bakal lihat dari BKG menggunakan kendaraan juga untuk membuka vision, tapi tidak Flippy menemukan satu player dari tim BKG, menyisakan dua yang masih aktif kali ini. Tapi dengan zona yang menutup, kita bakal Flippy dipulangkan karena lebih oleh tim Paudi. 2 lawan 2, Paudi menggunakan momentum maju ke depan, tapi player mereka cannot di take down. Trading 1-for-1 kali ini. Dapatkah dari Paudi menutup game ini atau akankah BKG jadi di game kita di Renggo? Yang tidak bisa dikontrol secara bersamaan. Winner chicken dinner untuk BKG dengan 9 kill yang mereka kumpulkan untuk match di Renggo barusan. Yes, BKG bermain sangat rapi, penuh kesabaran. Mereka tahu bahwa mereka menang jumlah anggota, nggak buru-buru, dan itulah gameplay mereka. Akhirnya nggak tahu bahwa Paudi lagi mau ngeras karena mereka bermain dengan sangat tenang, saling backup, dan itulah WCD tim BKG. Yes, sekali lagi congratulations untuk BKG dengan perjuangan yang begitu berat di last